yang dalam pekerjaan Tuhan. Filipi 4 sudah ketemu. Filipi 4 kita akan membacanya mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang, ya, dengan suara yang nyaring. Jangan geremeng. Haleluya. Sudah ketemu di sini perikopnya dikatakan terima kasih atas pemberian jemaat. Kita akan membacanya, saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Aku untuk siapa? Untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan itu contohnya apa saja toh? Pekerjaan Tuhan, ya, supaya saudara dan saya itu masing-masing mengambil, ya, mengambil bagian semampu kita dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya tanya, pekerjaan Tuhan itu apa toh, saudara? Contohnya, ada yang mau menjawab? Pekerjaan Tuhan itu apa? Mimpin pujian, betul. Itu pekerjaan Tuhan, pelayanan yang mulia. Ada lagi mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan apa selain mimpin pujian? Membawa firman. Iya, sudah 2 yang lain. Aku aman-aman saja kok, yang lain ada mengambil pelayanan, mimpin pujian, terus apa tadi Bu Dina? Intinya pelayanan. Setiap kita harus, katakan harus mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Jadi pekerjaan Tuhan seringkali saya katakan di tempat ini, pekerjaan Tuhan itu bukan harus upah, seperti mimpin pujian, ya, senyum kepada tamu yang datang, itu pun suatu pelayanan. Amin. Itu contoh-contoh dari pekerjaan Tuhan supaya saudara dan saya mengambilnya. Katakan mengambilnya. Ya, contoh saudara, ya, ketika beberapa tahun yang lalu di tempat kami itu mengadakan acara Natalan, ya, tentu seluruh jemaat, pelayan-pelayan digerakkan untuk masing-masing semampunya untuk mengambil bagian. Tidak semua, yang penting sudah diumumkan, ya, siapa yang mengambil terserah, ya. Saya masih ingat betul waktu itu acara Natalan, besoknya ya saya diadakan acara Natalan. Waktu itu hujan deras banget, hujan lebat, ya, petir.
di luar tuh sedang ketok-ketok, Bu. Saya di luar, Bu, tolong bukakan pagar karena hujan, petir enggak begitu dengar. Jadi yang di luar ini mungkin agak lama nunggu di luar. Bukakan pagar. Nah, suami dengar, terus saya keluar dan ternyata di luar Bu Eli sedang kehujanan di atas motor. Tolong Bu, bukakan Bu. Ini ditampani dulu. Rupa-rupanya waktu itu Ibu Eli sedang melangsir, katakan melangsir buah-buahan untuk Bu Eli mau mengambil bagian di dalam acara Natalan itu. Hujan, saudara, waktu itu hujan. Bu Eli tidak berhenti. Ya Bu, aku tak miyok, saya tidak. Tetapi Bu Eli, Bu, tolong ditampani, ini aku tak balik meneh langsirnya, saudara. Pekerjaan seperti itu, kalau nggak digerakkan Tuhan, mana mungkin, enggak mungkin, betul? Nggak enak-enak rumah sigang ya, di rumah sigang ongkang-ongkang kaki, betul? Wong udan-udan berdek kayak ngono kok ya, direwangi udan-udanan melangsir buah. Semuanya itu kalau Tuhan sudah mengetuk pintu hati seseorang, siapa yang bisa menghalang-halanginya? Tidak. Waktu itu saya juga masih ingat, Ibu Retno mengambil bagian dalam hal snack. Almarhum Ibu Penny waktu itu dibagi untuk apa? Masak bakmi. Tidak berhenti sampai di situ. Natalan akan dimulai 2 jam lagi. Ini apa? Snack makanan itu belum siap. Jadi semuanya ya, masalah adus dandan dibelakangkan nanti dulu. Kita semua ikut kerja bareng-bareng juga waktu itu. Pauline juga, Bu, saya juga mau. Pauline itu tinggal kerja di Lembah Kemenangan. Saya nanti Sabtu hadir, Bu, mau merewangi Ibu acara Natalan, betul ya. Semuanya ikut bekerja untuk wadahi pak-paki makanan itu. Nah, saya dengar dari dapur ada, nggak tahu siapa ya, ada lemeknya atau apa, kertasnya itu diunter-unter. Nah, terlihatlah oleh Ibu Yo. Nah, Ibu Yo waktu itu marah-marah di belakang. Nah, iya tuh, nanti Ibu Yo jangan kayak gini dan sebagainya. Ya, itulah indahnya saudara di dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan ketika Ibu Yo marah tidak ngomel, malah apa? Ibu Yo marah sampai. Intinya saudara, setiap kita harus mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak harus besar-besar ngenteni kaya sih, ngenteni sugih sih. Tetapi kapan saudara dan saya mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Kapan? Sebelum saya lanjut, saya tanya lagi. Kapan? Sekarang, katakan sekarang. Sekarang. Selama masih ada kesempatan. Sekarang ini. Jangan nanti ya, nak wes sugih, nanti ya, nek diberkati, nanti ya, nak janji imanku sudah bos. Tetapi kapan? Selama masih ada kesempatan, mari kita pakai pergunakan waktu untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini cuma sementara. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Tetapi hidup ini sudah, katakan sudah jadi berkat. Mengambil pekerjaan di dalam Tuhan, jangan tunggu nanti, jangan tunggu next semua, tetapi kapan? Sekarang. Selama masih ada kesempatan, mari bersama-sama saling mengingatkan supaya setiap kita mengambil bagian demi bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya setiap kita didapati Tuhan. Saat ini sampai garis finish, Tuhan mendapati saudara dan saya. Tetap setia mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kuncinya apa? Kuncinya sangat sederhana. Kunci untuk saudara dan saya didapati Tuhan sampai garis finish tetap mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kuncinya yaitu miliki pikiran dan perasaan yang bertumbuh. Katakan sama-sama 2, 3. Miliki pikiran dan perasaan yang bertumbuh. Saudara, Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi orang Kristen yang kerdil, ngono wae. Tetapi Tuhan mau supaya perjalanan saudara dan saya mengiring Dia terus mengalami pertumbuhan. Seperti ketika saudara dan saya memiliki anak, kan menginginkan ya dari bayi lahir seprot, terus bertumbuh dari baby, terus bertumbuh menjadi apa? Terus bertumbuh menjadi apa? Remaja. Terus bertumbuh menjadi, terus bertumbuh dan bertumbuh sampai kapan Bu Ana? Sampai garis finish, sampai saudara dan saya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Kita mengalami pertumbuhan. Dalam hal apa? Pikiran dan perasaan ini harus terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Amin. Seperti tanaman untuk bisa mengalami pertumbuhan, ya, tentu memerlukan yang namanya perawatan. Tidak mungkin dong sekarang ditanam terus dibiarkan saja urip karepmu, yang penting aku tak anteni ya, kamu harus berbuah. Tidak bisa demikian. Kalau saudara dan saya menanam sesuatu, entah itu bunga, cabai ataupun mangga, apapun itu, tentu kita mengharapkan melihat bunganya, bisa memetik lomboknya, bisa memetik mangganya. Itu yang diharapkan, betul? Begitu juga dengan Bapa, begitu juga dengan Tuhan. Mengharapkan supaya perjalanan saudara dan saya mengiring Dia terus menerus mengalami yang namanya pertumbuhan. Haleluya. Tanaman untuk bisa bertumbuh harus dirawat, katakan dirawat. Merawatnya bagaimana Bu? Setelah ditanam, tentu memerlukan yang namanya disiram. Betul? Disiram. Terus kalau ada rumput-rumputnya perlu dicabuti. Terus bertumbuh ketika sudah besar, kita masih perhatikan, diberi pupuk, kita lihat apakah ada hal-hal yang merugikan tanaman itu, contoh seperti benalu, ya. Kalau ada benalu masih bisa berbuah, tetapi buahnya tidak maksimal, tidak banyak. Oleh karena apa? Yang namanya benalu itu menyerap, mengisap yang namanya sari-sari dari tanaman itu, ya. Begitu pula dengan kehidupan saudara, kita koreksi diri sendiri. Apa ya yang membuat saya malas-malesan ikut Tuhan ya? Apa ya yang membuat saya malas-malesan mengambil pekerjaan di dalam bagian Tuhan? Kita koreksi. Yang tahu siapa? Orang lain tidak tahu. Bahkan pasanganmu tidak tahu. Yang tahu siapa? Cuma diri sendiri, ya. Hal-hal yang membuat sekiranya aku kok malas-malesan melayani Tuhan, kita mulai tinggalkan supaya perjalanan saudara dan saya terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Amin. Ya,
Tanaman pun memerlukan yang namanya perawatan. Tentu diperlukan yang namanya telaten, ketekunan, ya. Tidak cuma sekali, tidak kadang-kala, tetapi harus telaten. Telaten dirawat, perlu ketekunan, tekun merawat sehingga buahnya pun menjadi lebat. Amin. Tekun, katakan tekun. Kita akan lihat sebentar 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 yang sudah ketemu tolong dibacakan. 2 Tesalonika 3 tolong dibacakan ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah berbuat apa yang baik. Betul, 2 Tesalonika ayat 13 yang dibaca oleh Ibu Retno. Dikatakan jangan jemu-jemu untuk berbuat apa? Saudara dan saya jangan jemu-jemu, katakan jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ada saat-saat saudara, aku capek, aku ngono-ngono terus toh. Makanya Alkitab mengingatkan supaya saudara dan saya tidak jemu-jemu untuk berbuat. Kok ngono-ngono baik? Kok ngono-ngono baik? Kita bersyukur diingatkan supaya kembali bergairah, supaya kembali berkobar untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, untuk terus tekun merawat apa yang dirawat, pikiran ini supaya bertumbuh, dan perasaan itu perlu dirawat. Haleluya. Jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk terus berbuat baik. Sampai kapan Bu Ana? Selagi masih ada kesempatan, marilah berbuat baik. Alkitab mengatakan, kalau kamu bisa membantu, jangan berkata besok ya, sekarang pergi, besok kamu baru kembali ke sini. Sedangkan yang diperlukan dia ada padanya. Ya, kita mengingatkan itu. Artinya, ketika saudara dan saya bisa membantu apapun, semangat, doa, mari kita berikan, jangan tunggu besok. Haleluya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena saudara dan saya, kalau hari demi hari waktumu, waktuku terus nempel, bersekutu dengan Bapa yang setia itu, karakter dia akan transfer. Karakter dia akan saudara dan saya miliki. Dengan siapakah saudara dan saya bergaul? Di situ pribadi saudara ketok. Nek saudara bergaul dengan orang yang malas-malesan, ngopo dan sebagainya, saudara pasti akan ketularan. Tetapi kalau saudara dan saya memang aku mengambil keputusan, Bu, apapun yang sedang terjadi, aku mengambil bagian untuk terus bersekutu dengan Bapa yang setia. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tetap setia. Aku harus tetap setia. Aku harus tetap setia dan terus bertumbuh. Haleluya. Karena dia Bapa yang setia. Katakan Bapa yang setia. Bapa yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Amin. Dia
Dia Bapa yang setia, tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan saudara dan saya. Piatu. Saudara itu seringkali merasa ditinggalkan Tuhan itu saat-saat seperti apa, saudara? Susah. Kok Tuhan biarkan ya? Kok Tuhan jarne aja ya? Betul? Nek saat seneng-seneng, saudara tidak akan pernah merasa, oh diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dipelihara Tuhan. Tetapi justru saat-saat susah seringkali ya, saudara dan saya merasa apa? Ditinggalkan sendiri. Padahal Firman berkata tidak pernah sekali-kali pun Dia meninggalkan saudara dan saya, piatu, karena Dia adalah Bapa yang setia. Dia Bapa yang setia. Contoh yang paling gamblang, ketika bangsa Israel sedang dalam tuntunan Tuhan dibawa ke padang gurun, berapa banyak yang mati? Apakah Tuhan tidak ada di situ? Tuhan ada di situ. Setiap saat, setiap waktu ada di situ. Tapi kok terjadi demikian? Terjadi hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit, bukan berarti Tuhan meninggalkan. Semuanya itu ujian, katakan ujian, untuk mendatangkan kebaikan. Saat ini saudara tidak bisa melihat karena sedang apa? Sedang direndam, sedang diapakan? Dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, wow, nah kok seperti orang bermimpi ya Tuhan, wow, nah kok seperti ini. Saudara dan saya akan kaku. Amin. Tetap memiliki pikiran dan perasaan yang bertumbuh saat-saat melewati yang namanya ujian. Amin. Kita buka sebentar Filipi, Efesus dulu, Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita memiliki Bapa yang begitu setia, ya. Dia memberikan segala apa yang kita minta. Nah, contoh ibu, nah aku doa minta ini saya tidak diberikan. Nah, firman-Nya berkata apa? Jika engkau dan saya tinggal, katakan tinggal. Tinggal di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, pasti permintaannya tidak neko-neko. Amin. Amin. Permintaan neko-neko itu karena apa? Keluar dari Yesus. Sudah ketemu? Efesus 2 ayat Efesus 4 ayat yang kedua, tolong dibacakan. Saudara kami selalu rendah hati dan lemah lembut, dan sabar tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat yang kedua yang barusan dibaca oleh Ibu, betul? Kasih itu tidak bisa cuma diomongkan. Aku mengasihimu loh Burut, aku mengasihimu Ibu Yo, aku mengasihimu Ibu Mungkin enggak. Tetapi kasih itu harus, katakan harus, ditunjukkan. Ya, kasih itu harus ditunjukkan. Ya, ngomong tok tetapi tidak bertindak, tidak ada. Iman dan tindakan harus berjalan barengan, ya. Iman dan tindakan harus berjalan secara berbarengan. Kita tunjukkan ya untuk menunjukkan kasih Tuhan itu dengan cara bagaimana? Hidup saling membantu, katakan saling membantu. Saling membantu. Sekali lagi, aku belum bisa Bu Ana. Ndak awakku dhewe masih koyo ngene kok disuruh membantu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membantu bukan tidak. Ya, aku pergumulanku ini Bu Ana, mudah-mudahan ya pergumulanku segera selesai. Nek pergumulanku wis bar, aku janji sama Tuhan akan mempersembahkan sak gelombong. Tidak demikian. Tetapi saudara dan saya menunjukkan untuk bisa saling membantu dengan cara bagaimana? Memberi semangat. Ketika temanmu sedang dalam keadaan itu lo imani kok mulai gini ya, jangan malah jadi bahan pembicaraan, jangan malah jadi bahan perbincangan. Kita harus saling membantu. Kita tunjukkan itu dengan cara bagaimana? Memberi semangat, saling membantu. Haleluya, amin. Di situ
itu langkah-langkah kita, langkah-langkah saudara dan saya, langkah demi langkah akan dibawa Tuhan, pikiran dan perasaannya terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh. Lakukan tindakan hal yang kecil dulu, baru Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Filipi 4 ayat yang ke-10, tolong dibacakan. Filipi 4 ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka-cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Betul yang dibaca oleh Bu Yo barusan. Pikiran yang bertumbuh, pikiran dan perasaan yang terus-menerus bertumbuh. Yang dulunya pikirannya cepat, pikiran cepat itu seperti apa tuh saudara? Ya pokoknya aku melakukan masalah ini itu belakangan saja. Itu yang dinamakan apa? Pikiran cepat. Itu tidak mau saudara dan saya terus memiliki pikiran yang cepat, tetapi milikilah pikiran dan perasaan terus bertumbuh. Yang tadinya pikirannya cepat bertumbuh, katakan bertumbuh, menjadi pikiran yang sebelum bertindak pikir panjang dulu. Haleluya. Sebelum bergerak pikir panjang dulu, jangan tunggu babak penyok, babak belur baru sudah terlanjur, sudah terlambat. Jadi yang tadinya pikirannya cepat bertumbuh menjadi pikiran yang tadinya pikirannya cepat, tak tabrak wae Bu, urusane belakang nanti, akhirnya babak bonyok. Tuhan mau pikiran yang demikian yang cepat itu dibawa menjadi bertumbuh. Haleluya. Sebelum bertindak berpikir dulu panjang, katakan pikir panjang. Nah, orang Jawa itu berkata apa ya? Nek sabar itu apa bilang? Ususnya ngelengsreh sama berapa panjangnya? Itu bahasa sehari-harinya. Sabar, katakan sabar. Sabar itu ususe dawa berapa dawanya? Dawa banget, tidak terukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran dan perasaan yang bertumbuh artinya ikut Tuhan itu tidak selalu bahagia sukacita, tetapi ada juga yang namanya kenapa toh Bu anakku harus dikasih duka barang? Kenapa toh Bu anakku harus dikasih yang namanya susah? Kenapa toh kok dikasih buntu jalan? Kenapa kira-kira? Biar imbang. Karena saudara dan saya masih belum di surga loh. Masih di mana? Di dunia. Prakteknya dunia. Nanti kalau di sana loh, pekerjaannya memuji menyembah. Makanya selama masih di dunia ini belajarlah banyak-banyak menyukai, katakan menyukai. Memuji, karena di surga nanti pekerjaannya itu apa? Memuji menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tinggalkan
setiap beban pergumulan yang merintangi saudara untuk mendekat, untuk berintim dengan Tuhan. Kalau saudara fokus kepada yang namanya pergumulan masalahmu semakin besar, matamu akan tertutup. Ya, Tuhan itu kecil, bahkan semakin tidak terlihat. Maka dari itu, tinggalkan setiap beban itu. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati terbuka. Dengan hati terbuka, Tuhan, kerjakan Tuhan. Berjalan hidupku ini seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita kembali ke Filipi 4. Kita baca ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-11. Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Contoh, lah kalau di tangan saudara itu cuma punya uang 50.000, ya jangan kepingin neko-neko. Masak rendang, ayam goreng, dipaksakan akhirnya apa? Golek ono golek itu. Tetapi saudara dan saya belajar, katakan belajar, mencukupkan diri dengan apa yang adanya 50 ya. Saudara, saya sebagai ibu ya harus pandai-pandai untuk membagi buat beras, buat belanja, betul? Nah itu harus belajar mencukupkan diri seberapapun Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus memiliki hikmat yang murni. Hikmat yang murni itu apa? Ya contohnya yaitu mencukupkan diri. Punya 20.000 ya wes kan masak bayam. Punya 20.000 ya wes kan masak bayam karo goreng tempe. Bayam karo goreng tempe kalau dimakan dengan bersyukur pasti akan membuat tubuh kita sehat. Makan leng engkong, makan babi guling, tetapi di dalam keluarga terus berbantah, di meja makan terus berbantah, tidak ada gunanya. Orang berkata dipangan ora iso dadi daging, tetapi bayem tahu tempe dimakan dengan ucapan syukur, wah mendatangkan sukacita, ketentraman di dalam keluarga. Haleluya. Intinya belajarlah mencukupkan diri dalam segala perkara. Bersyukur, berikan syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berikan syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Jangan sebaliknya, masalahku besar Bu Ana, malas berdoa. Tetapi saat susah apapun senang, panjatkan apa? Ucapan syukur. Sehingga kasih Yesus itu memenuhi, menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Kita baca 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Berarti orang ini mengalami secara pribadi, mengalami sendiri, bukan kata pendeta, bukan kesaksian hamba Tuhan ya.
tetapi orang ini mengalami secara pribadi. Kenapa? Sekali lagi saya tanya, kenapa orang yang sudah matang di dalam pelayanan seperti itu, kok Tuhan izinkan mengalami yang namanya tidak kelimpahan tak loh. Tetapi Tuhan izinkan untuk mengalami yang namanya kekurangan. Kenapa kira-kira saudara? Kan lebih enak betul kalau kelimpahan. Aku hadir di sini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Aku hadir di situ tetap menjadi kepanjangan Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan saudara nggak bisa berbuat apa-apa, nggak dianggap yang tadinya. Makasih Pak, terima kasih Bu, karena tidak menjadi kepanjangan tangan lagi, nggak dipeduli, nggak dianggap. Itu biasa, itu lumrah. Nah, pertanyaannya kenapa kok Tuhan izinkan? Orangnya sudah melayani ngetop seperti itu loh, kok tetap mengalami yang namanya hidup berkekurangan. Kira-kira kenapa? Kenapa saudara? Sudah pelayanan dahsyat luar biasa kok koyok ngono, mengalami hidup kurang. Kira-kira kenapa? Tidak ada yang mau menjawab. Supaya gimana? Next level. Betul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan hal-hal yang nggak enak itu terjadi. Maunya kita kan enak terus, betul? Ini saudara kan saya masih di dunia ya. Air mata sukacita akan terus silih Jawabannya kenapa kok Tuhan izinkan orang yang sudah hebat melayani seperti ini, kok Tuhan izinkan dalam keadaan kekurangan? Supaya menjadi saksi, katakan menjadi saksi. Menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. Jadi ketika berbicara seperti ini, tidak katanya, Bu, sabar ya. Ketika melihat teman jemaat atau temannya lagi dalam keadaan sabar ya Bu, tetap tekun, tetap berdoa. Seringkali kan terus jawabannya apa? Ibu enak ngomong, betul? Bapak enak ngomong. Nah ini tujuannya. Kenapa Tuhan izinkan mengalami hidup yang namanya susah atau kurang? Supaya ketika ada pertanyaan seperti itu, Ibu enak ngomong, Bapak enak ngomong, saudara kan saya bisa menjawab, saya mengalami loh, makanya saya berani berkata, sabar ya, tetap tekun, pasti ada eskalasinya namanya masalah itu. Tapi tidak katanya. Nah, jiplak kesaksian orang gampang, tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau supaya saudara dan saya terus bertumbuh dalam pikiran, dalam perasaan. Tuhan izinkan kadang-kala mengalami hal kurang supaya dapat menjadi kesaksian, menceritakan. Ini loh, aku dulu juga pernah mengalami hidup kurang, tetapi aku terus mendekat kepada Tuhan. Aku tidak mundur dan puji Tuhan, aku ditolong. Aku kesaksiannya itu tujuan Tuhan mengizinkan yang namanya kurang. Ya. Orang yang miskin, saudara, orang yang kurang sedang dalam proses Tuhan. Ada uang. Di tanganku ada uang 100.000 Bu Ana. Orang miskin misalkan kurang 100.000 besar banget. Ya, namanya tidak punya uang. Anakku sakit Bu Ana. Sedangkan uang yang di tanganku cuma 100.000. Nah aku bingung. Ini mau tak belikan obat atau tak belikan beras? Saudara, beda deh kalau dalam posisi kelimpahan, cari obat yang paling mahal, cari dokter yang paling sulit. Dari sini kita akan belajar segala sesuatu, suka, cita, kelimpahan atau dalam kekurangan, semuanya seizin Tuhan. Saudara dan saya tidak berhak
menghakimi kamu kakean dosa, kakean salah dan sebagainya. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan asal respon saudara dan saya. Tetap apa? Bersyukur. Tetap apa? Bersyukur meskipun belum mengerti. Tuhan menghendaki apa? Yang keluar dari pintu gerbang mulut ini, yang keluar dari hati ini apa? Terima kasih Tuhan, kau izinkan aku Tuhan untuk menghadapi ujian yang demikian besar. Berarti Tuhan sudah menilai kalau saudara dan saya sanggup menyelesaikannya. Amin. Kemarin itu saudara, hari apa itu? Lagi nyetrika, saya tuh dapat telepon. Seorang ibu nangis-nangis telepon saya, "Bu, tolong didukung doa, suaminya Rina lagi sakit, ini lagi dipanggilkan ambulan Bu, tolong dukung doa." Nah kalau saudara diminta itu pasti jawabnya kan ya betul. Nah saudara sudah bilang ya, jangan lali loh, jangan lali loh, nanti urusannya sama Tuhan. Nah sudah bilang ya, sediakan waktu, harus berdoa. Betul, iya, nanti saya doakan. Besoknya saya dikabari lagi, turut berduka cita Bu, yang didoakan namanya siapa, namanya Pak Beni sudah meninggal. Saya turut berduka cita. Yang namanya Ibu Rina, saya Bu loh, iya, suaminya Ibu Rina aku sudah lama meninggal ya. Ya apa tak kirim, maaf ya Bu, salah kirim. Nah doa orang apa-apa. Kesel-kesel doa boleh salah, jangan bersyukur ya untuk tetap setia. Haleluya, haleluya. Nah, terus karena salah itu jadi, nah pikiran saya nih, aku digerakkan, aku mau ke Getsemani, ya wis tak tawari wae, saya mau ke Getsemani, mau. Jadi hari ini mungkin Ibu Ruth, Ibu Monica, Ibu, ada 4 orang yang ikut ke Getsemani. Soalnya saya pernah ke sana ya, saya ngomong sama pegawainya, saya nggak berani loh Pak kalau sendiri, waktu itu sepi. Jadi saya ngomong sama suami, saya tak boleh konsul ya. Nanti habis ibadah nungguin anak saya antarkan ke sana. Terus saya pastikan kita ke sana bukan jalan-jalan, kita ke sana untuk mencari Tuhan. Aturan di sana itu tidak boleh kakek ngomong. Nek sudah masuk sana tidak boleh keluar. Saya kapok minta ampun ya saudara. 2 kali teman saya ini di blacklist. Yang pertama konangan di kamar. Jadi ketika saudara dan saya berada di kamar itu, peronda ya, awas ini kakek ngomong, soalnya sudah ditulis besar-besar itu aturan-aturan ketika mau menginap di situ, tidak boleh banyak bicara, dilarang saling mendoakan, pribadi demi pribadi bertemu dengan Tuhan. Jadi dengan kasih Tuhan saya minta setiap kita yang ikut Getsemani jangan banyak ngomong ya, jangan banyak cerita-cerita. Nanti kita ceritakan kesaksian dari Getsemani ke teman-teman kita yang ada di sini. Amin. Yang berkata, aku enggak kuat puasa Bu, itu pokoknya kita jalankan dulu lah ya. Yang penting Burut berkata apa? Niatnya. Amin. Kuat Burut, mudah-mudahan Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kekuatan. Amin. Saya lanjut lagi sedikit waktu lagi. Tadi Filipi 4 ayat yang ke-12 dikatakan ya. Filipi 4 ayat 12 dikatakan, kita baca lagi. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi mau hidup kurang, hidup kelimpahan, pernah mengalami bukan rahasia, bukan katanya, tetapi orang ini mengalami secara pribadi. Tuhan izinkan melewati hal-hal seperti itu supaya melalui pelayanan kehidupannya bisa menceritakan. Beda loh saudara ya, ketika saudara cerita menjiplak kesaksian orang lain dan saudara mengalami secara pribadi, itu beda. Ada kuasa, ada karakter ya.
tujuan Tuhan untuk saudara dan saya, terus pikiran dan perasaan ini bertumbuh ya, sehingga dimanapun saudara dan saya berada, rela, katakan rela, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Katakan lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia Bapa yang memelihara. Saat saudara kelimpahan, Dia Tuhan yang memelihara. Saat saudara dalam kekurangan, Dia ada terus memelihara keberadaan kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Kita akan segera selesai. Kita buka sebentar Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Tolong dibacakan dengan cepat supaya sedikit lagi saya selesaikan ini. Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang memberikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Amin. Yang membuat kaya apa saudara? Berkat dari Tuhan itulah yang membuat kaya. Susah payah banting tulang bisa sih kaya, tetapi masuknya kemana? Ada kebocoran. Tetapi kalau berkat itu bersumber dari Tuhan, akan terus ditambah-tambahkan dan menjadikan apa? Kaya. Berkat Tuhan yang menjadikanku kaya, susah payah tidak menambahinya. Semakin ku tabur, semakin ku makmur. Itu firman-Nya. Berkat Tuhan yang menjadikanku kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikanku kaya, susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Amin. Kaya dalam hal apa, Bu? Contoh. Ketika diberi sedikit, bisa menjadi saluran berkat. Tidak tunggu, akeh dulu itu yang dinamakan. Ya. Diberkati dan menjadi saluran berkat. Filipi 4 ayat ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 kita baca 2-3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Perkara kecil, perkara besar dapat saudara dan saya tanggung karena kekuatan Tuhan itu, keperkasaan Tuhan itu dialirkan, diberikan kepada saudara dan saya. Pemazmur mengatakan, Tuhanlah yang mengikat pinggangku dengan apa? Keperkasaannya. Untuk apa? Apakah untuk santai-santai, leha-leha? Saudara dan saya diikat pinggangnya dengan keperkasaan untuk apa? Untuk berperang. Untuk berperang. Dan selanjutnya, seluruh musuh-musuh saudara dan saya menundukkan siapa? Jadi bukan kuat gagah,
saudara dan saya, tetapi kekuatan keperkasaan yang bersumber dari Tuhan. Ayat yang ke-14 kita baca. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Mengambil bagian dalam kesusahan. Ya, kalau mengambil bagian di dalam kelimpahan sukacita, gampang, mudah, banyak orang bisa, banyak orang mampu, tetapi mengambil bagian di dalam kesusahan sedikit sekali dan tidak banyak orang mau mengambilnya. Tetapi saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini pasti mau mengambil, ya, mengambil kesusahan. Ambil kesusahan contohnya apa? Rela dibentuk, jangan ngomel, amin. Mau membagi berkat di dalam pekerjaan Tuhan, itu yang dimaksud. Mau mengambil, ya, bagian di dalam kesusahan, amin. Ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu mengambil apa betul? Yang diambil apa? Saat sukacita lali aku loh Bu yo. Apakah demikian? Tidak. Tetapi dikatakan mau mengambil bagian di dalam kesusahan, ya, susah, ya. Mau mengambil bagian ini tidak gampang. Tetapi bagi saudara dan saya yang memiliki pikiran dan perasaan yang bertumbuh, aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tidak bisa besar, tidak apa-apa, bisa berdoa, puji Tuhan. Itu yang dinamakan mau mengambil bagian di dalam kesusahan. Haleluya, kita akan segera selesai, ya. Satu ayat lagi, Filipi 4 ayat yang ke-19 sebagai ayat yang penutup. Filipi 4 ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama dengan suara yang gamblang. Yang bertemu katakan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan cara bagaimana tadi kuncinya? Pikiran, perasaan yang bertumbuh. Pikiran dan perasaan yang bertumbuh itu membuat saudara dan saya rela untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh penolong, roh penuntun, roh penghibur akan menolong